Perkenalkan, nama saya Rizky Kamila, NPM C119391. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori etika. Sebelum membahas berbagai teori etika yang ada, terlebih dahulu perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan teori dan apa hubungannya dengan suatu pengetahuan tentang suatu objek. Teori baru bisa dianggap sebagai disiplin ilmu bila pengetahuan tersebut telah dilengkapi dengan seperangkat teori tentang objek yang dikaji. Jadi, teori merupakan tulang punggung suatu ilmu. Pada dasarnya adalah kumpulan pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam dan sosial yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala tersebut. Menurut Surya Sumantri tahun 2000, fungsi teori dan ilmu pengetahuan adalah untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma perilaku. Sistem etika mempunyai banyak uraian, khususnya yang berkaitan dengan hakikat moralitas serta pengaruh terhadap kehidupan manusia. Sejak zaman dulu hingga sekarang, setidaknya ada beberapa sistem etika yang berpengaruh. Nah, etika sendiri ini sangat berkaitan erat dengan norma-norma yang berlaku di setiap daerahnya. Ada beberapa sistem etika yang sangat berpengaruh. Di antaranya ada etika absolut, ada etika relatif. Etika absolut yaitu etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu berlaku untuk universal, untuk semua orang, siapa saja dan di mana saja itu harus. Nah, berbeda dengan etika relatif. Etika relatif ini merupakan nilai moral yang ada dalam masyarakat yang berlaku untuk turun-temurun, akan tetapi tidak berlaku pada satu tempat yang sama. Harapan sosial. Perkembangan moral yang keempat yaitu bergantung pada perkembangan intelektual seseorang, tingkat kesadaran moralnya, seperti yang dilakukan oleh para koruptor dan orang-orang yang manipulatif. Adanya hubungan antara pertumbuhan umur dengan perkembangan moral seseorang, di mana pada usia dini kesadaran moral belum berkembang yang baik atau masih mementingkan diri sendiri. Semakin bertambahnya usia, diharapkan akan meningkatkan kesadaran moralnya. Namun kenyataannya tidak, di mana sering bertambahnya usia, seseorang tidak serta-merta diikuti oleh pertumbuhan tingkat kesadaran moralnya. Seperti contohnya orang-orang yang korupsi dan manipulasi. Berikut saya akan menjelaskan tingkat dan terutama pada anak. Tingkat yang pertama yaitu adalah usia kurang dari 10 tahun. Orientasinya yaitu lebih pada hukuman dan hadiah. Anak-anak akan mematuhi aturan untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Tingkat yang kedua ada dari usia 10 sampai 13 tahun. Orientasi ini orientasi anak-anak yang baik dan otoritas. Nah, mereka menyesuaikan diri untuk menghindari celaan dari teman-temannya, dari orang-orang di sekitarnya, mematuhi hukum dan peraturan sosial untuk menghindari kecaman dari otoritas atau perasaan bersalah yang mereka rasakan. Nah, tingkat yang ketiga ada lebih dari 13 tahun. Ini anak-anak sudah mulai memasuki jenjang remaja. Orientasinya itu kontrak sosial dan prinsip etika. Mereka sudah tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Nah, prinsipnya mereka akan menyepakati demi kehormatan dirinya mereka. Tindakan dan prinsip yang akan dilakukan etika ini meyakini diri sendiri untuk menghindari dari penghukuman diri. Jadi mereka sudah bisa memilih dan membedakan mana yang salah, mana yang betul, dan mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Teori pertama yang akan kita bahas adalah egoisme. Rahel 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Kedua konsep ini memang namanya hampir sama, karena menggunakan istilah egoisme. Namun sebenarnya keduanya ini mempunyai pengertian yang berbeda. Yang pertama, egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri atau selfish. Menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Semua tindakan yang berkesan luhur dan tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi, karena pada kenyataannya
manusia hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi, menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Perlu diketahui, altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain. Rahel sendiri juga menjelaskan paham egoisme etis yang pengertiannya sering dikacaukan dengan pemahaman egoisme psikologis. Yang kedua ini ada etis egoisme. Etis egoisme sendiri itu adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Bila saya belajar sampai larut malam atau saya bekerja keras agar bisa sukses, maka semua tindakan saya ini dikatakan dilandasi oleh kepentingan diri, namun tidak dapat dianggap sebagai tindakan berkutat diri. Jadi, yang membedakan tindakan berkutat diri atau egoisme psikologis dengan tindakan kepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibat terhadap orang lain. Perbedaan di atas jelas bahwa paham egoisme psikologis dilandasi oleh ketamakan sehingga tidak dapat dikatakan tindakan tersebut bersifat etis. Pokok-pokok pandangan egoisme etis ada 4. Yang pertama, tidak mengatakan bahwa orang harus membela kepentingan yang sendiri maupun kepentingan orang lain. Yang kedua, hanya berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri. Yang ketiga, tidak mengatakan bahwa Anda harus menghindari tindakan menolong orang lain. Yang keempat, menolong orang lain dianggap sebagai tindakan menolong diri sendiri, karena mungkin saja kepentingan orang lain tersebut bertautan dengan kepentingan diri sendiri. Intinya bahwa ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain ini bukanlah alasan membuat tindakan itu benar. Yang membuat tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri. Paham teori egoisme etis ini menimbulkan banyak dukungan dan sekaligus banyak kritikan dari orang lain. Alasan yang mendasari banyaknya orang yang mendukung teori ini adalah yang pertama, argumen bahwa altruisme adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Tindakan peduli terhadap orang lain merupakan gangguan ofensif bagi kepentingan diri sendiri. Selain itu, cinta kasih kepada orang lain juga merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut. Yang kedua, pandangan terhadap kepentingan diri adalah pandangan yang sesuai dengan moralitas akal sehat. Pada akhirnya, semua tindakan dapat dijelaskan dari prinsip fundamental kepentingan diri. Misalnya, kewajiban untuk tidak berbohong sebenarnya berawal dari kepentingan diri sendiri. Kita tidak berbohong kepada orang lain, maka orang lain juga tidak akan berbohong kepada kita. Karena biasanya jika kita berbohong kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbohong kepada kita. Dan kita sendiri yang akan menerima karmanya karena hal itu akan merugikan kita sendiri. Alasan yang menentang teori etis ini antara lain, yang pertama, egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Kita memerlukan aturan moral karena dalam kenyataannya seringkali dijumpai kepentingan-kepentingan yang bertabrakan. Yang kedua, egoisme etis bersifat sewenang-wenang. Misalnya, dalam suatu keadaan di mana kepentinganku, agamaku, negaraku berbeda dengan kepentingannya, agamanya, dan negaranya, maka menurut paham ini, tentu yang diutamakan adalah kepentinganku dan negaraku. Bila hal ini terjadi, apakah tindakan ini dapat diterima? Egoisme etis dapat dijadikan sebagai pembenaran atas timbulnya rasisme, seperti yang pernah dilakukan oleh Nazi Hitler dan politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Munculnya paham egoisme etis memberikan landasan yang sangat kuat bagi munculnya paham ekonomi kapitalis. Paham ekonomi kapitalis ini dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith berpandangan bahwa kekayaan suatu negara akan tumbuh maksimal bila setiap individu atau warga atau rakyatnya diberi kebebasan untuk kepentingan atau kekayaannya masing-masing. Pada awalnya, paham ini hanya dianut oleh negara-negara barat. Tapi seiring berjalannya waktu, hampir semua negara di seluruh dunia dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis ini. Selanjutnya ada teori utilitarianisme.
Paham utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut. 1. Tindakan harus dinilai benar atau salahnya hanya dari konsekuensinya, seperti akibat, tujuan, atau hasilnya. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah tidak kebahagiaan. Yang ketiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Teori ini mendapat dukungan luas karena mengaitkan moralitas dengan kepentingan yang banyak dan pelestarian alam. Teori ini juga memperoleh kebijakannya dalam ilmu ekonomi dan manajemen dengan diperkenalkannya konsep cost and benefit dan paham stakeholder. Walaupun mendapat dukungan dari orang banyak, teori ini juga mendapat banyak kritikan dari khalayak umum, yaitu yang pertama, utilitarianisme yang menekankan tujuan atau manfaat pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek rohani atau spiritual. Yang kedua, utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu atau minoritas demi keuntungan sebagian besar orang atau mayoritas. Nah, contohnya itu seperti kasus dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Demi alasan untuk kepentingan orang banyak, pemerintah atau pengelola jalan tol dapat saja memberikan ganti rugi paksa kepada pemilik tanah di bawah harga pasar. Demi kepentingan yang lebih besar, sering mereka mengorbankan hak individu pemilik tanah yang tanahnya digusur untuk pembangunan jalan tol tersebut. Itu contoh utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi deontologi. Deontologi, istilah deontologi berasal dari kata Yunani, deon yang berarti tanggung jawab atau kewajiban. Paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali tindakan tersebut. Ada dua konsep penting. Salah satunya adalah imperatif hipotesis, perintah-perintah yang sifatnya khusus yang diwajibkan untuk seseorang yang mempunyai keinginan yang relevan. Yang kedua adalah imperatif kategori, kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. Dari slide selanjutnya ada teori etika menurut pandangan lainnya. Teori hak. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat atau semua manusia mempunyai martabat yang sama. Kedua, teori keutamaan. Teori keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang, tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas dengan etika di abad ke-20. Etika di abad ke-20, dia terbagi menjadi tiga tantangan. Di antaranya adalah pertumbuhan EQ, IQ, SQ, sama PQ. Dan kepentingan individu, sosial, dan Tuhan. Serta keseimbangan, tujuan lahiriah dan rohania. Untuk someone berpendapat bahwa mengejar tujuan hidup yang bersifat duniawi tersebut jangan sampai melupakan pengembangan kesadaran spiritual. Pada tahap ini diperlukan keseimbangan antara pengembangan aspek fisik, mental, dan aspek spiritual. Kunci daripada etika yaitu dibagi menjadi 3. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Keseimbangan tujuan duniawi dan rohani. 3. Keseimbangan kepentingan individu dan sosial. Untuk kunci pada etika tersebut didasari dengan 3 butir teori keutamaan. Di antaranya adalah hidup adalah sesuatu proses evaluasi kesadaran dan pengembangan moral. Teori-teori etika yang ada dapat dianalogikan dengan alur proses evaluasi kesadaran, yaitu hak, utilitarisme, kewajiban, deontologi, teonom atau keutamaan. Sekian penjelasan dari saya dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.